Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah saja, satu-satunya zat yang dengan sifat rahmatnya yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahim kita bisa berkumpul bersama dalam majlis tafsir. Walhamdulillah, kita sekarang melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada surat At-Tariq di penghujungnya. Ini sudah pertemuan yang ke-7 ya, pertemuan yang ke-7. Semoga sabarnya kita dalam majlis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yutlabu." Sungguh malaikat rahmat itu membentangkan sayapnya, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala li talibil ilmi, bagi orang yang sedang mencari ilmu. Kenapa? Ridwan bima yutlabu. Karena dia ridho, rela, ikhlas, tulus, sabar, yakin ya dalam mencari ilmunya. Maka dengan itulah Allah turunkan rahmat kepada mereka. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu surat At-Tariq ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Baru kita lanjutkan dengan terjemah secara harfiah, kemudian dilanjutkan dengan menikmati bersama, menyelami ayat bahkan kalimat per kalimatnya dari tafsirnya dan juga tadaburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Was-samai, demi langit,
wat-tariqi, demi yang datang di pertengahan malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah kamu Muhammad, kaknya ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan kalau disebut atau menulis atau mendengar nama Nabi Muhammad, langsung ikuti dengan salawat sallallahu alaihi wasallam atau salatullah wassalamuhu alaihi. Karena dalam hadis dikatakan al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang kikir itu adalah orang yang ketika disebut namaku, disebut di situ, kita juga termasuk mau menulis misalkan Muhammad, ya, nabi kita, atau kita mendengar, ya, maka kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, ya, itu namanya orang yang bakhil, ya. Baik. Kelahiran Nabi Muhammad saw, apa itu saw, ya, apa susahnya? Sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Ya, siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, alayya di situ kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wahidatan, satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya, mendoakannya, ya, memuliakannya sampai 10 kali solawat. Masya Allah. Taib. Gampang, ya. Wa ma adraka mat-tariqu, wa ma adraka, dan tahukah kamu Muhammad, mat-tariqu, apa itu yang datang di malam hari? An-najmu, yaitu bintang, as-saqibu, yang mengeluarkan sinar yang sangat kuat, ya, tajam. In kullu nafsin, setiap jiwa, lamma alaiha, itu atas setiap jiwa, hafizun, pasti ada yang menjaganya. Falyanzur, ya, karena ada al-insanu, alif lam yang masuk kepada kalimat insanu yang menunjukkan alif lam istighraqiyah, jadi aslinya falyanzur, kemudian diwasalkan jadi falyanzuril, ril, ya. Falyanzur, maka hendaklah melihat siapa, al-insanu, semua manusia, mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Khuliqa, diciptakan setiap manusia, mimma'in, dari air, dafiqin, yang memancar kuat, air nutfah, ya, yang sudah pernah kita bahas tentang itu. Yakhruju, air yang dafiq, yang terpancar kuat itu keluar dari mana sumbernya? Mim bainis sulbi, dari antara tulang punggung, tulang sulbi, wat taraibi, dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya dia, hu ini kembali kepada yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ala raj'ihi, dalam rangka mengembalikan sesuatu yang sudah hidup menjadi mati, atau yang mati dikembalikan lagi menjadi hidup. Laqadirun, itu benar-benar dia maha kuasa. Kapan itu? Yauma, pada suatu hari, tubla, akan disingkapkan. Apa yang disingkapkan? As-sarairu, semua rahasia-rahasia, jamak sarair. Makanya tubla menggunakan muannas. Kaidahnya kullu muannas, kullu jam'in muannas. Setiap yang jamak itu statusnya muannas dan tandanya tubla. Famalahu, maka tidaklah, famalahu, maka tidaklah, lahu, bagi manusia, min quwwatin, memiliki kekuatan, wala nasirin, dan tidak pula, wawnya di waw atau fama, ya, wa di situ, wa malahu, ya, dan tidaklah bagi manusia memiliki apa? Nasirin, ya,
penolong. Was-samai, demi langit, dzatir raj'i, yang memiliki hujan. Wal ardi, demi bumi, dzatis sad'i, yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, hunya kembali kepada Al-Qur'an. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, laqaulun, itu adalah perkataan, faslun, yang memisahkan, fasal, memisahkan antara al-haq dan al-batil. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Qur'an itu bil hazli, isinya sendau gurau. Innahum, sesungguhnya mereka, yakiduna, selamanya mereka, pakai continuous tense fil mudhari ya. Innahum, sesungguhnya mereka di sini orang-orang kafir, yakiduna, terus-menerus mereka membuat tipu daya, kaida, dengan tipu daya yang jahat. Wa akidu, dan aku juga, kata Allah, selamanya membuat tipu daya, kaida, dengan tipu daya yang sangat dahsyat, jitu, yang kemarin sudah kita sampaikan seperti apa tipu dayanya mereka orang kafir, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Famahil, maka dari itu tangguhkanlah ya Allah, siapa? Al-kafirina, orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida ya, amhilhum ruwaida, berilah mereka tangguh waktu ya, ruwaida, sementara, sekejap waktu saja. Nah, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah mengkaji ayat 1 sampai ayat 16-nya dari surat 86 surat At-Tariq. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana hegemoni orang kafir di dalam membuat syabakah, membuat jaringan-jaringan dalam rangka minimal menggeserkan kualitas keislaman dan keimanan orang muslim dengan menawarkan bahasa-bahasa yang isinya indah tapi endingnya menipu, sebagaimana yang sudah kita pelajari surat Al-An'am surat ke-6 ayat yang ke-112. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduan, musuhnya. Siapa? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Ngapain kerjaannya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli, mereka menghembuskan ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sebagiannya atas sebagian yang lain, zukhrufal qawli, kalimat-kalimat yang sangat indah tapi gurur, isinya menipu ya. Nah, kita jelaskan kemarin bagaimana setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin, mereka menawarkan kalimat-kalimat yang indah. Kalau umat Islamnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, dan orang Islamnya tidak mau meningkatkan kualitas ilmunya, yang dengan ilmu itu kemudian melahirkan keyakinan, dengan ilmu itu akan menggeserkan dhon ya, prasangka ya, timbul keyakinan. Mungkin kalau tidak karena itu, tidak mungkin mereka punya kekuatan sehingga bisa menepis ya tawaran-tawaran yang penuh dengan kalimat yang indah tapi endingnya menipu. Itu minimal ayuhal ikhwah, minimal menggeserkan ya umat Islam dari tracknya. Tapi klimaksnya mereka berusaha bagaimana mencari celah terkecil ya, sehingga mereka punya efek besar. Apa itu? Bukan menggeserkan lagi, menghilangkan identitas muslimnya, kemudian berubah menjadi seorang yang kafir. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Mereka nggak bisa tidur nyenyak, orang Yahudi dan Nasrani itu, sehingga mereka innahum yakiduna kaida, nggak main-main, serius itu ya. Mereka yakiduna, coba Allah yang menciptakan orang kafir, Allah juga yang menyampaikan kepada kita karakter asli orang kafir. Innahum, satu, pakai inna, stressing makna, taukid, supaya kita tidak ragu kalau orang kafir itu hidupnya tidak sekedar hidup,
tapi mereka berpikir nggak bisa tidur nyenyak. Bagaimana supaya orang-orang Islam itu tadi minimal bergeser dari tracknya, atau yang klimaksnya sampai mereka itu lepas dari keislamannya, ya. Nah, mereka berusaha itu, nggak bisa tidur nyenyak, ya. Walan tardo, lan kalimatnya. Ingat ya, saya pernah menyampaikan dulu ketika disiplin ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran, bahwa salah satunya kullu kalimatin fil Qur'ani laha makna khos. Setiap kata dalam Al-Quran yang kita baca, jangan cuma kita baca, karena setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna yang khusus, ya. Karena bahasa Al-Quran ini bahasa yang menghubungkan, bahasa Arab yang menghubungkan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Ingat, orang-orang kafir, ya, bertahun-tahun sebelum Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW dan membawa Al-Quran, mereka ngobrolnya bahasa Arab itu, ya. Orang Makkah, orang Madinah, semua wilayah Makkah dan Madinah, orang-orang Arab itu ngobrolnya pakai bahasa Arab bertahun-tahun. Tapi itu bahasa Arab yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk, sehingga yang dibicarakan makhluk dengan makhluk itu hina, ya. Datang Rasulullah SAW, dihadirkan oleh Nabi, membawa Al-Quran, kemudian inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tidak sekedar bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bahasa balaghiyah Al-Quran itu. Satu kata tapi mengandung makna yang mendalam. Al-Quran itu bahasa Arab, al-lughah al-arabiyyah al-aliyah, bahasa Arab yang sangat tinggi, yang menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isinya i'jaziyah. Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang mengandung mukjizat, sehingga isinya merupakan pesan, isinya merupakan pesan besar. Dan Al-Quran itu isinya mengangkat derajat manusia dengan manusia menjadi manusia yang sabbihisma rabbikal a'la, menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya orang Arab itu menjadi tinggi derajatnya ketika mereka mau membaca, mempelajari, menghayati tafsirnya, tadabbur Al-Qur'annya, sehingga tidak menjadi manusia biasa lagi. Karena belajar Al-Qur'an adalah belajar bahasa Arab yang aliyah, bukan adiyah, bukan bahasa Arab biasa, tapi bahasa Arab yang bisa menghantarkan pikirannya tuh bukan sumbu pendek. Kalau orang bicara urusan dunia, ayuhal ikhwah, itu urusan sumbunya pendek. Tapi kalau sudah berbicara urusan akidah, urusan ketuhanan, tauhid, urusan akhirat, itu berarti orang berpikir urusan-urusan besar, ya, sumbunya sumbu yang panjang. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, orangnya biasa, bukan orang familiar terkenal, enggak, ya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, kulli amalan wahidan yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Ya. Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu amalan yang bisa menjadikan aku masuk jannah dan bisa menjadikan aku jauh dari neraka. Apa jawab Nabi sebelum menyampaikan jawaban dari pertanyaan itu? Laqad sa'alta syai'an 'azima. Coba, ya. Laqad sa'alta syai'an 'azima. Orangnya biasa. Kenapa Nabi sampai mengatakan kamu telah bertanya tentang sesuatu perkara yang besar? Karena sudah masuk tauhid, bahasa Al-Quran, bahasa balaghiyah dan i'jaziyah itu sudah masuk kepada dirinya, sehingga berfikirnya itu bukan urusan dunia yang itu sumbunya pendek, tapi bertanya tentang masalah besar, amalan yang bisa menjadikan aku masuk jannah, dan amalan itu bisa menjadikan aku jauh dari neraka. Itu kan urusan besar, surga, neraka, ya, sehingga derajatnya menjadi tinggi, ya. Makanya bersyukur, ya, kalau kita dikasih hidayah oleh Allah SWT, cinta dengan Al-Quran, bahkan tidak sekedar itu, sampai menghafal Al-Quran. Ini perkara besar, berarti Allah kasih peluang kita untuk menjadi orang besar, ya.
Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yad'u bihi akharin, dalam hadis itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa kaum karena melalui Al-Qur'an. Bahasa bukan adiyah. Hadhihi hiya al-lughah al-arabiyyah al-aliyah. Ini adalah bahasa Arab yang tinggi, mengangkat derajat kaum yang mau mempelajarinya dan serius di dalamnya. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan siapapun orang yang membelakangi Al-Qur'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tapi tetap menjaga keikhlasan, karena jangan merasa paling soleh, paling baik, paling suci. Dialah Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Ya, bertambah ilmu bertambah tawadhu. Ya, bertambah ilmu bertambah juga rasa kurang kita. Bertambah ilmu, ya, bertambah hausnya kita untuk terus meningkatkan kualitas ilmu. Dan sumbernya ada dalam Al-Qur'an. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, surat 18 ya, Al-Kahfi ayat 109. Seandainya laukanal bahru, seandainya lautan samudra yang sangat luas itu dimisilkan ya sebagai tintanya untuk mencatat, menjelaskan ayat-ayat Allah, ilmu Al-Qur'an dijelaskan. Itu tinta yang seluas samudra itu akan habis ya. Tapi ilmu Allahnya tidak akan pernah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan lagi ya tinta samudra lagi, nulis lagi, dijelaskan lagi ya, ilmu Allah itu tidak akan pernah habisnya. Tapi tinta yang untuk menulisnya sekian samudra itu yang akan habis. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ya, ilmu Al-Qur'an itu kalau dipelajari sangat banyak, luas, tapi usia kita yang keburu habis. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi, bersyukur ya. Taib. Nah, di situ dilihat dalam surat Al-Baqarah, kita kembali kepada pembahasan ayat yang ke-120. Walan tardo, lan tardo, bukanlah di situ, tapi ada stressing makna. Dan sama sekali tidak mungkin orang Yahudi dan Nasrani itu bisa ridho kepadamu Muhammad. Kapan mereka bisa ridho, bisa tidur nyenyak? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mau mengikuti seterusnya. Karena di situ pakai continuous tense. Ittaba'a yattabi'u hatta tattabi'a. Baru mereka bisa tidur nyenyak kalau kamu Muhammad mengikuti selama hidupmu apa? Millatahum, ajaran mereka, ideologi mereka. Nah, itu klimaksnya. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka itu selamanya berusaha mencari jalan, membuat satu rumusan-rumusan agar mereka itu bisa menggeserkan umat Islam, klimaksnya sampai mengeluarkan dirinya dari statusnya seorang muslim menjadi kafir. Berusaha sekuat tenaga ya. Nah, makanya di sini dilihat ayat yang terakhir. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ingat ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita harus optimis ya, yakin. Cukuplah 2 ayat saja ya. 1 nanti dilihat pada surat Ali Imran. Ini yang paling mendasar ilmunya ya dalam urusan akidah. Surat Ali Imran ayat 19 itu sudah umum dan kita paham ya, sudah belajar. Innad dina indallahil Islam ya. Sungguh satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Ingat ada alif lamnya itu. Al-Islam, bukan innad dina indallahi islamun, bukan ya. Kalau pakai islamun itu nakirah, bersifat umum. Berarti maknanya sungguh agama yang diterima di sisi Allah
adalah agama yang punya karakter Islamun. Namanya Islamun itu siapa saja yang menundukkan dirinya kepada Tuhannya dikatakan Islamun, ya. Kalau yang dikatakan oleh siapa? Salah satu di antara pengusung agama liberal, ya, ada salah satu pengusung agama liberal, sudah mati orangnya, ya. Itu mengatakan, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa jangan merasa bangga, ya, menjadi orang Kristen, ya. Juga jangan merasa bangga baik Protestan maupun Katolik, ya. Jangan merasa paling bersih, bangga dengan Hindu, Buddha, termasuk orang Islam juga, ya. Tapi kita harus berbahagia, ya, karena ternyata seluruh agama itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hindu, Buddha, mereka juga aslama yuslimu islaman, dengan makna nakiroh tadi, umum, menundukkan dirinya kepada Tuhannya, Brahma, ya. Kemudian juga orang Kristen, baik Protestan maupun Yahudi maupun Katolik, mereka juga sama menundukkan dirinya, aslama yuslimu islaman, terhadap siapa? Yesus. Orang Islam juga sama menundukkan dirinya, aslama yuslimu islaman, kepada siapa? Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ada benarnya kalau inna dina indallahi islamun, itu dengan makna begitu. Sehingga jangan merasa bangga dulu, karena seluruh agama itu diterima di sisi Allah, dan seluruh agama itu mereka akan masuk surga pelakunya. Itu kalau Islamun. Nah, di sini ada alif lam, dilihat. Ini kan bahasa-bahasa yang indah tapi endingnya menipu. Ini namanya zukhrufal qauli gururo. Ya, hati-hati, ya. Salah satu yang ditawarkan oleh mereka itu silahul fikri, senjata pemikiran, ya. Makanya liberal itu didanai dan memang diciptakan, ya, untuk mendistorsi ayat, ya. Kemudian dilihat di situ, ya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, al-islamu, ada alif lamnya, ya, al-islamu. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-islamu, ada alif lam ma'rifah. Rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang paling mendasar ini jumlahnya sama, rukun Islam, rukun imannya, isinya juga sama, Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Mau bahasanya berbeda dengan kita, negaranya tidak sama, sukunya tidak sama, dia saudara kita. Ini namanya al-islamu, ya. Kalau tidak begitu, itu tidak termasuk al-islamu, tapi islamun, bersifat nakiro. Yang kedua, paling mendasar ini dalam urusan akidah, dipertajam lagi, ditafsirkan ayat itu dengan surat Ali Imran ayat 85-nya. Ya. Apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dipertegas lagi. Waman, dan siapa saja yabtaghi, orang yang mencari-cari, ghairal islami, selain Islam, dinan, dijadikan agama, falan yuqbala. Kalau dipisahkan, itu lan lagi, bukan la, ya. Bukan fala yuqbalu, tapi falan yuqbala. Kalau fala yuqbalu itu maka tidak akan diterima, tapi suatu saat bisa diterima. Itu kalau fala yuqbalu. Perhatikan ayatnya. Di situ falan, lan itu penekanan makna. Maka sama sekali nggak mungkin yuqbalu, diterima. Orang yang mencari agama selain Islam dijadikan agama. Ya. Wahua, dan pelakunya fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, termasuk dari golongan orang yang merugi. Ya, ini ilmu dasar ayyuhal ikhwah, ya. Makanya harus yakin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mahal harganya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Itu surat Ali Imran ayat yang ke-102-nya harus menghiasi dalam hidup kita di penghujungnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Baik ayuhal ikhwah, maka kita harus mengetahui tipu daya yang ditawarkan oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, apalagi ini di akhir-akhir ya, ini udah termasuk tahun-tahun atau bulan-bulan jebakan ya. Harus banyak berdoa kepada Allah supaya jangan terjebak ya. Lebih baik menjadi mantan maling daripada menjadi mantan kiai ya. Jangan dikira itu Abdullah Al-Qasimi itu penulis besar, terkenal ya, buku-bukunya bagus sekali. Tapi ternyata di akhir hayatnya terkena zukhrufal qawli ghurura, innahum yakiduna kaida. Itu terkena tipu daya mereka. Akhirnya tulisan-tulisannya yang menjelaskan tentang tauhid yang bagus itu berubah. Dia membantahnya sendiri bahwa yang pernah ditulisnya itu adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan. Akhirnya berubah, yang tadinya muslim menjadi non muslim apa menjadi kafir. Lakum dinukum waliyadin. Itu di awalnya kalimatnya gimana? Ya ayyuhan non muslim atau ya ayyuhal kafirun ya. Itu yang tadinya muslim menjadi kafir dan terbawa sampai mati ya. Makanya ada orang yang wulida musliman wa mata musliman. Alhamdulillah, lahir dari rahim ibu yang muslim, meninggal dalam keadaan muslim. Itu anugerah besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan terkena tipu daya virusnya mereka. Ada yang wulida musliman wa mata kafiran. Ini banyak dan musibah besar. Lahir muslim, mati dalam keadaan kafir. Ada yang wulida kafiran wa mata musliman. Oh, anugerah ini. Lahir dari rahim orang tua yang kafir tapi meninggal dalam keadaan muslim. Banyak yang mu'alaf ya. Di antaranya siapa? Koh Stephen ya. Allah yarham. Kemudian ada juga wulida kafiran wa mata kafiran ya. Banyak lahir dari rahim kafir, mati dalam keadaan kafir ya. Banyak-banyak berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Karena ini tahun-tahun tipuan ya, tahun-tahun jebakan, hati-hati ya. Berat kita hidup di akhir zaman ini, luar biasa ya, berat sekali. Makanya dekat-dekatlah dengan majalisil ilm ya, majelis-majelis ilmu. Dengan ilmu itu kan bisa mengangkat subuhat, yazilus subuhat. Keraguan-raguan hilang, kebatilan lebih nampak lagi. Sehingga doa tadi itu disuburkan dengan dekatnya kita terhadap ilmu sehingga tambah jelas ya. Allahumma ya Allah arina, perlihatkanlah kepada kami al-haqqo haqqon. Yang hak yang sejatinya itu memang hak. Warzuqna ittiba'ahu. Coba dalam doa itu. Dan rizkikanlah kepada kami ya Allah kemudahan untuk mengikuti yang hak, yang benar-benar hak. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami yang ya Allah batil yang benar-benar batil. Warzuqna ijtinabahu, dan berikanlah rizki kepada kami ya Allah untuk mampu meninggalkan yang batil yang benar-benar batil. Berat ayyuhal ikhwah hari ini ya. Saya pernah hidup 1 tahun di sekitar yang sekarang sedang ramai ya, di Haur Gelis Az-Zaitun. Pesantren Az-Zaitun. Makanya ketika diangkat sekarang itu nggak kaget bagi kita. Kenapa? Ini tahun-tahun tipuan. Kadang juga ada yang sesuatu yang mau diangkat, mungkin kebenaran, bagaimana supaya mengalihkan perhatian, dimunculkan perkara-perkara yang sebenarnya sudah tidak aneh lagi. Bagi kita kan itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Bahkan meskipun tidak perlu kita menyatakan terima kasih ya Panji Gumilang, kamu sudah punya keyakinan begitu, sehingga kami bertambah yakin kalau Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kalau punya pemikiran seperti kamu ya, menunjukkan ya kamu dalam hal yang keliru, sehingga kami berdoa Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu, tambah jelas gitu ya. Ya, itu hal yang biasa. Ada apa ini ya? Masalahnya ini tahun-tahun tipuan, tahun-tahun jebakan ya. Tidak ada hari ini yang mau makan siang
gratis ya. Baik. Makanya harus kita pelajari. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan wa bididdiha tatamayyazul asya, penting ini ya. Dan dengan mengenal lawannya tatamayyazul asya, maka sesuatu yang kita selami itu bertambah jelas identitasnya. Kalau kita mempelajari kebatilan, ya, ta'allamtu syarr laisa lisyarr walakin litauqi'ihi. Kita mempelajari kebatilan, kesesatan, bukan untuk terjerumus di dalamnya, justru agar kita menghindar, ya, sehingga ketika jelas lawannya, kebatilan ini kita pelajari bertambah jelas, maka bertambah kuat juga apa yang kita yakini, yaitu kebenaran. Karena di dunia ini tidak ada yang ketiga, ya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Kalau Allah ciptakan malam, ada juga siang, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada besar, ada kecil, ada panjang, ada lebar. Bukan Allah ciptakan Adam untuk Asep, itu sudah menyimpang itu. Nah, kita tolak itu ya. Sekarang kan lagi mau ada konser itu ya, LGBT, naudzubillah min dzalik. Itu sudah menyalahi fitrahnya itu, ya. Nah, yuhalikhwa rahimakumullah, maka ketika ada al-haq pasti ada al-batil. Kita pelajari kebatilan supaya lebih kuat lagi yakinnya kita terhadap al-haq. Ya, munculnya sekarang pemikiran-pemikiran yang aneh, itu jangan dikira. Dia ini pernah di pesantren Darussalam Gontor. Ya, kalau lihat biografinya ya, tarjamahnya. Tapi dari rahim, ya, dari rahim tarbiyahnya bukan orang biasa lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 114.000 dalam riwayat kitab Isobah tentang biografi sahabat, ada 124.000 sahabat radhiyallahu anhum. Itu ahlul jannah. Tapi bersamaan dengan itu juga ada Rajal bin Unfuah, ya. Kemudian ada juga yang mereka ditakdirkan ketemu Nabi tapi tidak mendapatkan anugerah besar dengan hidayah taufik yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah besar, ya. Nah, apalagi ini orang biasa, ya, pernah di Darussalam Gontor, melahirkan Gontor itu orang-orang besar, tapi sejalan dengan waktu ternyata ada juga yang dibeli oleh tadi, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum innahum yakiduna kaida. Dibeli oleh mereka, ya, sehingga menjadi adanya orang munafik itu bisa menguatkan visi misinya orang kafir, ya. Masya Allah, ini musibah besar, ya. Adzan boleh pakai adzan gaya Yahudi, perempuan boleh jadi imam, makmumnya laki-laki, ya. Kenapa sih makmumnya kok ada sampai 2 meter, 1,5 meter jaraknya? Biar kalau makan jengkol itu nggak bau sama sebelahnya, nggak sopan sama malaikat, ya. Masya Allah, musibah besar, ya. Nanti nggak bisa khusyuk. Loh, katanya kalau bau jengkol nggak bisa khusyuk, tapi kenapa imam kok boleh perempuan? Apa antum kalau bermakmum kepada imam perempuan bisa khusyuk? Allahu Akbar, khusyuk nggak? Nggak bisa khusyuk itu. Nah, cukuplah bagi orang-orang seperti ini surat At-Taubah ayat yang ke-65-66. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hati-hati jebakan, ya. Kata Allah, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi, kepada ayat-ayatnya Al-Quran, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian ini mau memperolok-olokkan, mau begitu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah nggak ada alasan lagi, sungguh kalian itu telah kafir setelah kalian iman. Hati-hati, ya. Makanya saya jadi teringat perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, seorang salah satu ulama dari kalangan sahabat, ya. Beliau mengatakan, manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'tamanu alaihil fitanu.
Kalau mengambil pelajaran hidup, uswah qudwah, maka ambillah tauladan dari orang-orang soleh yang sudah mati. Kenapa? Fa innal hayya la tu'tamanu alaihil fitan. Karena sesoleh apapun orang, kalau masih hidup itu masih ada kesempatan setan untuk memberikan, menimpakan fitnah kepadanya. Sehingga ada mantan kiai gitu ya. Loh, dulu soleh kok bagus, kenapa sekarang jadi begitu? Jangan mengambil uswah qudwah dari orang soleh yang masih hidup, jangan. Tapi doakanlah kiai kita, ajengan kita, ustadz kita yang masih hidup tuh doakan supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya tidak bisa dibeli oleh pihak-pihak tertentu, tapi matinya dalam membawa Islam. Ya, doakan supaya mereka istiqomah. Ya, tapi kalau orang mengambil tauladan dari orang soleh yang sudah mati, orang mati tidak ada kesempatan untuk berubah. Ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari innahum yakiduna kaida. Ya, sungguh mereka ini dibongkar oleh Allah karakter aslinya orang kafir, membuat tipu daya dengan serius selama hidup mereka, karena mereka tidak bisa tidur nyenyak sampai kita bisa mengikuti ajaran mereka, baik sadar maupun tidak sadar. Karena ada yang mungkin dalam mizan Allah Subhanahu wa taala, ukuran manusia sih, oh iya KTP-nya muslim, tapi ternyata dalam mizan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan disiplin ilmu itu bisa saja, ya bisa saja ternyata sudah keluar dari Islam. Makanya ada buku Kafir Tanpa Sadar, ya, karena banyak orang yang identitasnya itu muslim tapi ternyata kok gaya hidupnya, cara berfikirnya itu sudah tidak Islam lagi, ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, terlebih kita, ya, Abdullah Al-Qasimi tadi yang pernah dulu saya sejarahkan panjang kisahnya, termasuk juga Panji Gumilang ini kan, ya, belum lagi liberal-liberal yang lainnya. Dan kita hidup di akhir zaman, ya, jadi jebakannya jauh lebih kuat. Ittaqu as-sanawat al-khadda'at, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hatilah kalian dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaku fihal kadhib, orang biasa dusta dibenarkan. Wa yukadzabu fihas shadiq, pada tahun-tahun tipuan itu orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu 'alaiha khain, dan pada tahun-tahun tipuan itu orang yang biasa khianat diberi amanat, gitu, ya. Nah, makanya hati-hati sekali. Itu sudah sunnatullah dari sejak dulu sampai hari ini, terlebih hari ini, ya. Makanya sampai Nabi memberikan satu motivasi kepada para sahabat, ya, al-qabidu lidinihi kal-qabid alal jamri, ya. Orang yang memegang syariat, orang yang memegang kebenaran di akhir zaman itu seperti memegang bara api, ya, bara api. Maknanya ujiannya sangat kuat, ya. Bara api itu kan dipegang, dilepaskan tetap terasa panas. Mendingan ujian itu, ya, kuatkan lagi, ujian lebih besar lagi, tambah lagi ilmunya, tambah juga keyakinannya, tambah besar ujiannya, tawarannya luar biasa ini, banyak tahun-tahun tipuan ini, ya, yang hak seperti batil, yang batil seperti hak. Pelajari lagi ilmunya dan minta kepada Allah sekuat tenaga agar Allah membukakan itu semuanya, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita minta lagi supaya kita istiqomah sampai mati, ya, genggam. Nanti bara yang panas itu kalau terus digenggam juga dia akan kalah dan hilang rasa panasnya, ya. Taib, itu sebagai gambaran dari Rasulullah SAW. Taib, dibuka famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Di dalam surat Al-Hijr, surat keberapa? Al-Hijr 15, ya. Ayat yang kedua dan ketiga kita buka. Jadi harus yakin, ya, kekafirannya orang kafir. Kalau mereka ditawarkan hidayah kemudian mereka tidak mau mengambilnya dan tetap di atas kekafirannya, ya, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya. Mereka ini hidup sekedar hidup di dunia, ya, makannya juga sekedar makan. Bahkan Nabi mengatakan
ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ya. Sudah dikhabarkan oleh Nabi bahwa dunia ini adalah sijnul mu'mini, penjara bagi orang mukmin, ujian. Wa jannatul kafiri, dan dunia ini sebagai surga bagi orang kafir, ya. Makanya Allah berfirman di situ pada ayat 2 dan 3. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Baru terasa ketika mereka sudah mati, ya, mereka mengatakan seandainya orang-orang kafir itu, ya, mereka ini rindu gitu, orang-orang kafir ini rindu, dan seandainya bisa dikembalikan ke dunia, ya, mereka ini ingin bertobat, melepaskan kekafirannya, kemudian mereka menjadi seorang muslim, ya. Itu kan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya orang kafir itu bisa dikembalikan ke dunia, ya, mereka ini sebenarnya rindu setelah di alam barzah itu, rindu ingin kembali ke dunia gitu, kemudian menjadi seorang muslim, ya. Nanti dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke 99 dan ayat yang ke 100, ya, itu bukti penyesalan mereka. Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul mautu. Nah, ketika datang kepada salah seorang di antara mereka di sini orang-orang kafir, apa? Al-mautu, kematian. Jadi sudah di alam barzah. Itu mereka menyesal gitu, ya, dan mengatakan, ya, Rabbirji'uni, ya, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa banyak beramal soleh yang dulu ketika di dunia aku tinggalkan. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, ya, kalau la tidak, tapi suatu saat bisa. Tapi kalau kalla itu mustahil, ya. Sama sekali nggak mungkin orang mati kemudian dikembalikan lagi ke dunia, nggak bisa. Ucapan ya Allah, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak beramal soleh, itu karena innaha kalimatun huwa qailuha, kalimat yang dia ucapkan begitu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, itu karena apa? Barzakhun, terasa dahsyatnya barzah, dinding yang menghimpit dirinya, dahsyatnya siksaan di situ di alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, ya. Karena dahsyatnya itu kemudian menjerit. Tapi itu kan menjadi kenangan gitu, ya. Ingin sekali, kenapa dulu ketika di dunia saya kafir gitu, ya. Kafir apa kafir? Ya. Kafir. Jangan mengatakan, orang yang mengatakan orang Sunda gak bisa bilang fa itu fitnah, ya. Kafir, ya. Itu jadi kenangan, ya Allah, Rabbku, kembalikanlah, kalau bisa kembalikanlah ke dunia gitu, ya, biar aku ini tidak kafir lagi, pingin menjadi orang muslim, ya, pingin jadi orang muslim gitu. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, tidak bisa, ya. Di akhirat itu bukan untuk tempat beramal, tapi hanya penyesalan, waktu untuk hisab di akhirat itu, ya. Maka Allah katakan, nah di sini supaya kita tidak tertipu, ya. Ayat yang ketiganya dilihat, dzarhum, coba, ya. Muhammad, kata Allah, tinggalkanlah mereka orang kafir itu, sebagus apapun bahasa yang ditawarkan mereka, statement mereka, nama agamanya, dengan bahasa-bahasa keyakinannya yang ditawarkan, terserah mereka itu, ya. Biarkanlah mereka itu, yakulu, mereka makan hidupnya, jangan tertipu, ya. Wa yatamatta'u, kemudian mereka bersenang-senang, biarkan, ya. Karena surganya di dunia itu surganya mereka, sedangkan dunia itu adalah nerakanya bagi orang mukmin. Wa yulhihimul amalu, dan biarkanlah mereka itu banyak angan-angan, biarkan saja, ya. Fasaufa ya'lamun, nanti juga pasti mereka akan mengetahui akibatnya. Nah, akibatnya seperti tadi dalam surat Al-Mu'minun tadi ayat 99, ayat 100, menyesal, mereka ingin kembali ke dunia, tidak kafir lagi, menjadi orang muslim, memperbanyak amal saleh, tapi nggak bisa, ya, karena saking dahsyatnya himpitan barzah sampai hari dibangkitkan. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya kalau mereka berbicara masalah
dari makan ke makan. Ini rumah sudah kita bosan, rumah masih bagus itu. Saya pingin rumah gaya Eropa tahun 60, padahal dianya belum lahir waktu itu ya. Pingin tahu browsing, oh tahun 60 dihancurkan lagi, bikin lagi, padahal masih bagus itu ya. Bahkan orang muslim juga ada yang mengikuti gaya hidup orang kafir itu ada ya. Itu akhirnya sekian ratus miliar habis, bikin lagi gitu hidupnya ya. Ingin merasakan kesenangan. Tapi mereka orang kafir tuh dimudahkan saja gitu ya, sehat-sehat badannya, dimudahkan usahanya gitu ya. Nah kita jangan tertipu ya, karena ada yang begini, Ustaz, nah nyari orang kafir cina, ke rumah kafir tara sholat apa namanya juga kafir, tidak sholat ya, ke rumah kafir tapi kok usahanya dimudahkan, dilancarkan. Duh, anak-anaknya pada sehat-sehat, kok bisa ya? Saya sudah ke masjid, seorang muslim, tahajud nggak pernah tertinggal, sodakoh juga lancar, tapi kok usaha saya ya seret ya. Nah coba, orang kafir itu memang di dunia itu kan surganya bagi mereka. Dan juga yang kedua bisa saja itu istidraj ya, jangan tertipu. Istidraj itu disungkun dilulu, ada hikmah ilahiyah, makanya jangan tertipu dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan apa yang pernah diingatkan kepada mereka, ini halal, ini haram, ini jalan yang benar, ini jalan yang batil ya, diingatkan ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', setelah diingatkan malah tambah jauh dari peringatan, diingatkan malah tambah jauh dari Allah. Tapi Allah katakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka justru kami bukakan atas diri mereka apa? Pintu-pintu segala sesuatu. Tambah jauh dari Allah, tambah mudah dalam urusan dunianya. Hatta idza farihu, sampai ketika hampir mereka merasakan kebahagiaannya, bima utu, terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka. Pingin rumah ada jalannya, pingin usaha mudah solusinya, semua urusan dunia dimudahkan. Tapi ketika dimudahkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Nah, nanti pada akhirnya Allah akumulasikan murkanya, kemudian Allah siksa mereka baghtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba ya. Makanya tidak selalu orang yang dimudahkan dalam urusan dunia kemudian itu baik. Justru ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat. Beliau mengatakan ya kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Musa al-Asy'ari, lau ra'aita Allah yu'til abda ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidrajun. Kalau kamu menyaksikan dalam kehidupanmu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seseorang, tapi kemudian dijadikan wasilah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu istidrajun. Ketahuilah itulah yang namanya istidraj ya. Makanya jangan silau dengan mereka. Justru katakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila ya, karena itu musibah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Musibah terbesar itu apa? Musibah iman ya. Bertambah dunianya, bertambah jauhnya dari Allah, bertambah kemudahan dalam urusan dunianya, bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan silau, malah mengatakan, kenapa saya tahajud, saya ngaji kok susah dalam usahanya, tapi dia sudah kafir, calon neraka, tapi kok dimudahkan dalam urusan dunianya. Ya, istidraj itu. Ya, jangan silau dengan hal itu. Allah sudah menyiapkan siksanya. Nah, siksanya Allah itu Allah kumpulkan, kalau dalam sholat ini mau dijamak takhir ya. Diakumulasikan nanti pas di akhir-akhirnya matinya susah, pengap ya. Saya pernah mungkin bercerita ya, pernah bercerita kepada antum. Waktu saya dapat tugas untuk
dakwah di pedalaman. Dari sini berangkat ke Kalimantan Barat, lewat Pontianak, kemudian Singkawang sampai ke Sambas. Di situ ada Pulau Kramat namanya. Sampai ke sana ada desa Santaban. Di situ perbatasan Indonesia Malaysia. Ya, alhamdulillah camatnya ini Pak Haji Suhud namanya. Walau alam sekarang masih hidup apa tidak. Beliau bercerita gitu ya. Dan kalau kita bertemu dengan orang itu, carilah wawasannya. Itu akan menambah hazanah bagi kita, ya, bertambah ilmu. Kan perjalanan hidup seseorang itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, ya. Ternyata Allah titipkan sesuatu kepada orang yang tidak dititipkan kepada kita. Kita ambil itu, ya. Nah, itu bercerita, ustaz. Di sana nggak ada ustaz kan? Ustaz adanya, ustaz, ya. Itu meskipun minoritas muslim di sini, tapi mayoritas kafir, kata beliau. Karena beliau seorang camat, ya, pasti ada sesuatu rakyatnya datang kepada beliau. Itu beliau bercerita, saya tiap hari ustaz, katanya, didatangi oleh para misionaris itu. Ya, videonya, kemudian macam-macam media-media itu ditawarkan, buku-buku dan sebagainya. Hampir, kata beliau, hampir saya melepaskan keislaman saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada saya. Punya cara, apa ya caranya? Kalau ada yang meninggal, ayyuhal ikhwah, ini jasad orang kafir, tokoh orang kafir, ya. Itu kematiannya susah banget, ya. Dilihatkan videonya ke saya. Itu pernah ada yang meninggal, ya, orang kafir ini meninggal. Tapi sebelum meninggal itu sampai meronta-ronta, guling-guling di depan rumahnya itu. Masya Allah, ngeri ya, subhanallah, ngeri. Terus akhirnya ditangkap sama anaknya, dimasukkan ke kamar bapaknya, dikunci dari luar. Nah, dia bilang, ya anaknya, lempeng saja si kafir itu. Pak Camat, Pak Haji pergi saja dulu ke perbatasan, karena kantornya di perbatasan, ya. Ke kantor Pak Camat aja ke sana. Itu jam 8 pagi. Nanti kalau sudah mati saya kasih tahu bapak saya sudah mati. Gitu ya. Itu wah ngeri. Akhirnya menjelang zuhur dibonceng, ya. Pakai RX spesial yang biasa saya pakai untuk dakwah di pedalaman karena jauh kan. Nah, diundang lagi menjelang zuhur itu. Pak Haji, ya, bapak saya sudah mati. Lempeng aja orang kafir. Dan tidak boleh ada yang buka kecuali tokohnya, ya, Pak Camat, ya, dibuka kuncinya. Masya Allah. Saya lihat itu, ya, videonya. Itu sudah keras begini dan matanya melotot, ya. Nggak kebayang, ya, bagaimana sakitnya si kafir ketika dipisahkan ruh dari jasadnya oleh malaikatul maut. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mau pergi kemanapun, ya, tetap saja kematian itu akan hadir, ya. Itu ngeri itu, ya, sampai melotot, ya. Tapi kata beliau, ustaz, itu orang muslim meskipun awam, ya, meninggalnya nggak ada yang seperti itu, tenang, ya. Dan sudah berapa jam nggak ada yang kaku, ya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh, Allah mengingatkan saya dengan surat Ali Imran ayat yang ke-102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya saya yakin pokoknya Islam itu satu-satunya agama yang benar, ya. Dengan cara Allah mengingatkan saya, akhirnya saya kuat lagi, ya. Karena ke sana itu jarang, orang susah mau ke sana, jauh, ya. Saya sampai ke Singkawang, ke Sambasnya, sampai ke Mempawah, ada lagi ke Sintang, jauh itu, ya, dari pedalaman ke pedalaman, ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, lezat dalam Islam, nikmat, ya. Taib. Kita kembali kepada pembahasan. Kalau ada yang seperti itu jangan silau, ya, jangan silau. Orang muslim yang fakir, miskin, kalau kita tanya, Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islam kamu ada berapa? Rukun iman kamu ada berapa? Dia benar jawabannya. Meskipun dia tidak semarga dengan kita, di pedalaman lagi,
ya, awam, tapi 2 kalimat syahadat yang ada dalam dirinya, meskipun dia fakir miskin, dia saudara kita dan harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaya, rumahnya di mana-mana, vilanya, hotelnya, kemudian peternakannya, pertaniannya di mana-mana, orang kaya. Tapi pas ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya bukan Allah. Nabimu siapa? Bukan Nabi Muhammad SAW. Agamamu apa? Bukan agama Islam ternyata. Apapun namanya. Itu musibah besar. Jangan silau dengan dunianya. Itu bukan jalan yang ditempuh oleh dia, jalan yang benar. Ya. Hati-hati ya. Banyak tipuan, hari-hari jebakan. Ya. Jangan sampai kita mengatakan madrasah menjadi madu rasa. Ya, jadi pelo tentang akhirat itu. Ya. Yang kedua, coba dilihat, itu istidraj ya, jangan sampai kita tertipu. Dilihat pada surat Al-A'raf ayat 181 183. Surat ke-7 ya. Wa mimman khalaqna, dan di antara orang yang kami ciptakan, ummatun, ada umat yahduna bil haqqi, yang mereka membawa petunjuk dengan membawa kebenaran, wahyu. Wabihi, dan dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka berbuat adil ya. Orang itu kalau sudah dapat hidayah, dia pelajari itu Al-Qur'an was sunnah wahyunya, dia akan menjadi ya Al-A'raf 181 183. Hah? Sudah ketemu? Ada? Taib. Dan dengan wahyu itulah kemudian mereka bisa berbuat adil. Setelah itu, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka sungguh kami akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak tahu ya. Mudah ini, mudah itu, anaknya sehat, keturunannya sehat, oh hartanya di mana-mana. Jangan silau ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya. Tambah mendustakan ayat Allah, tambah mudah dalam urusan dunianya. Kami akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Tapi lihat ayat selanjutnya 183-nya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, itu ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya, murkanya ya. Masya Allah. Makanya jangan silau dengan mereka. Nah, bagi kita ayuhal ikhwah rahimakumullah, mereka saja untuk sebuah neraka itu sampai semangatnya begitu gitu ya. Memperjuangkan ideologinya. Nah, kita yang sudah jelas harus jauh lebih kuat lagi ya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat yang ke-104 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jangan bersikap lemah di dalam mengejar sebuah kaum ya. In takunu ta'lamun, jika kalian itu merasa sakit, fa innahum ya'lamun, sama mereka juga manusia, ada masa sakitnya juga. Ketika kamu kalah, mereka juga ada masa kalahnya. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian merasakan kepedihan, rasa sakit. Tapi yang tidak ada dalam diri mereka, kalau mereka makan, kita makan, mereka menikah, kita juga menikah, mereka sakit, kita juga sakit, sama aja, urusan manusianya sama saja. Yang tidak ada tuh dilihat, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian di dunia ini meskipun kamu sengsara, fakir, tapi ada sesuatu yang kalian kejar, rahmat Allah, ridhonya dan surganya ya. Mala yarjun, yang rahmat Allah itu mereka tidak mengharapkannya, tapi tidak ada yang mereka harapkan kecuali neraka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha bijaksana. Nah, jadi jangan silau dengan keadaan mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida ya.
Allah akan menangguhkan orang kafir di dunia ini. Kenapa dia kok sehat, usianya panjang? Kenapa kok dunianya mudah mereka itu? Ya, itu namanya famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Ternyata Allah punya rahasia, ingin mengakumulasikan murkanya kepada mereka, dan itu bagian dari istidraj, ya, istidraj. Maka bersyukurlah kalau kita diberikan kemudahan dengan nikmat Islam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tafsir dari surat At-Tariq sudah selesai. Insyaallah yang akan datang kita surat Al-Buruj, ya. Karena kita mundur, ya, kajian tafsirnya. Surat Al-Buruj insyaallah. Ini lebih menarik lagi nanti, ya, tentang surat Al-Buruj. Banyak kisah, ada kisah panjang dalam riwayat Imam Ahmad tentang Ashabul Ukhdud, ya. Dan ini pelakunya saja, pemerannya saja yang berbeda, ya. Tapi pekerjaannya sudah sunatullah. Begitu orang mukmin dahulu, hari ini juga sama. Orang kafir juga begitu. Kafir dahulu dengan kafir sekarang, ya. Fir'aunnya, istilah Fir'aunnya dulu dengan sekarang sama, cuma pemerannya yang berbeda, ya. Nah, kita mau memerankan seperti para nabi, Luqmanul Hakim, Ali Imran, apa mau memerankan seperti Fir'aun? Ya, itu pilihan kan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.